Guys, balik lagi dengan aku Johar. Di video kali ini kita akan lanjutkan game A Space for the Unborn. Objektif kita hari ini kita bakal ke sekolah ya. Cuma kita nggak tahu apa ada penghalang lagi. Ini ada guru kita ya. Dia nyari Pram. Apa yang terjadi? Kamu pergi kemana? Demikian. Pram, di mana kamu? Sepertinya dia tidak bisa mendengarku. Jadi kita langsung ke sekolah saja. Mobil-mobil pada hancur ya. Ada apa Marin? Kita sudah hampir sampai sekolah. Ayo. Itu dia rasanya aku agak gugup. Aku nggak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya di sekolah. Kita harus siap untuk kemungkinan apapun. Apa kamu yakin mau pergi sekarang? Langsung aja gini. Jangan buang-buang waktu, ayo pergi. Oke, aku ikut kamu. Oke. Di depan sekolah nggak ada siapa-siapa ya. Oh, tiba-tiba ada retakan lagi kan? Ada sesuatu ya di atas sekolah ya, di atas SMA Lokal. Apa kamu merasakannya? Apa? Di udara seperti hawa dingin yang muncul saat senja, tapi agak beda. Udaranya dipenuhi oleh kekuatan ajaib. Sesuatu sedang terjadi. Kayak Marin, tunggu. Oh, tiba-tiba ada ini ya, bulldozer jatuh. Apa? Itu pesawat lah. Kita nggak tahu apa-apa ya. Kayak ada sesuatu yang besar yang jatuh ya. Di sekolahnya. Mereka masih ada di dalam. Tempat jatuhnya mereka berdua ada di situ. Mungkinkah mereka nggak mohon jangan. Sialan, aku nggak bisa lewat sini. Tongkat ajaibnya beraksi, mungkin ledakan tadi membuat retakan. Aku harus cepat masuk, nggak boleh membuang-buang waktu. Ini retakan. Oke, kita ke masa lalu lagi ya guys ya. Tapi kita mau ngapain di masa lalu? Tunggu, bagaimana kalau aku menemukan Raya di garis waktu ini? Akan jadi lebih mudah. Apa ada yang melihat Raya? Oh, berarti kita nggak jauh ya ke masa lalu. Sepertinya dia membolos. Kenapa juga mencarinya? Mau jadi orang aneh juga? Enggak lah. Dulu marah besar, sepertinya dia akan menghabisi Raya kali ini. Separah itu. Aku nggak pernah mau macam-macam lalu. Aku ingin sekali melihat dulu memaki-maki Raya. Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu tentang Raya? Jahat sekali.
sangat membencinya. Sebenarnya aku nggak akan menemukan Raya di sekitar sini sekarang. Aku harus mencari di tempat lain atau di garis waktu lain. Tapi kita lihat aja ya. Aku penasaran kelas-kelasnya. Ini kayaknya orang beda ya kayaknya. Kalau dia nembak dulu baru aku bisa. Daripada si anak-anak itu jadi cewek terpukul. Kalau sadis dia lagi ngomongin Raya kan. Formulir ini lagi sudah lecet dan penuh coretan. Nama siswi Raya sih ini kayaknya. Jadi namanya seseorang menulis nama di sini tapi sudah dicoret-coret. Tapi sudah nggak dibaca. Apa ini sebuah rumus? Aku nggak ngerti. 11 sama dengan 2E plus I. Yang balik terakhir apa? Oh ini prediksi. Kita ke kelas dulu. Tongkatnya bereaksi. Pasti ada retakan yang belum kebuka di sini. Ini geng-gengnya Erika. Apa dia ditolak Raya ya? Wah ini sudah di masa depan kan? Sudah hancur semua. Aduh rumus-rumus ini kayaknya ada teka-tekinya ya. Itu aja kan? Kita bisa ke kanan nggak ya? Iya. Ini ada rumus lagi. 2K sama dengan 3M. Kita lihat perpus ada apa di sini. Ini locker yang disebut-sebut itu digembok, tapi apa sandinya? Oh ini ada sandi. Masa kita nggak pakai rumus ya? Seseorang yang bisa diajak nonton bersama, duduk nyaman di ruang gelap sambil makan perut. Itu inti dari masa SMA, itulah mimpi cinta masa sekolah. Hatiku jadi berdebar. Kalau gitu ayo nonton film bersama. Maksudmu bersama anggota ekskul? Gak bodoh, aku masih perlu mengatakannya lagi. Aku mengajakmu Encan nonton film hanya kita berdua. Dia diajak ya semua cewek. Kalian siapa yang pengen diajak kayak gitu? Cutscene. Aku berhasil. Kamu berhasil di mana kamu menyembunyikan? Di belakang kantin dekat gerobak sampah. Tempat seharusnya barang itu ada.
anak aneh itu nggak akan lagi menemukan tasnya. Dia dibully ya si Raya, dia pasti akan histeris. Berarti kita harus ambil tasnya. Oh, Marin duluan kesana. Nah, maksudnya anak aneh itu Marin kan? Kirain Raya. Isi tasnya udah berhamburan kemana-mana. Siapa orang yang bisa setega ini? Yang 4. Oh, Raya. Ada tulisannya Raya ya, IPA 2. Kelas 3 IPA 2. Ini tasnya Raya. Raya nggak pernah memberitahuku kalau dia di Rondon. Apa ada hal-hal lain yang nggak aku ketahui tentang dirinya? Aku ingin tahu segalanya. Aku ingin dia bisa memberitahuku. Formula N4. Terus fungsinya kita rumus-rumusnya apa? Marin sih, mana Marin? Harusnya dia di perpus ya. Oh, nggak ada. Kita belum kesini. Aku nggak bisa buka kotak perkakas, sepertinya gemboknya rusak. Aku mungkin butuh linggis untuk membuka. Cewek aneh itu membawanya kemana sih? Kita perlu linggis. Coba kita lihat di luar sekolah ya. Nggak ada apa-apa. Retakan ini baru, mungkin dari kejadian ini. Mungkin aku bisa menemukan alat untuk menghancurkan tembok ini. Di sini kita malah disuruh hancurin tembok. Oh, kita nggak bisa ke kanan ya.
sama dengan 2E plus I. Apa ya maksudnya? Guru matematika siaran itu mengambilnya tepat di depan mataku. Oh ini seharusnya dia menyimpannya di dalam loker perpustakaan dan barang-barang sekali. Dia memberi menasihatiku hanya karena cewek itu melihatku membuatnya dan memikir. Nah itu salahmu. Sudah kubilang jangan lakukan hal-hal gak biasa di depan anak itu. Dia pasti akan mengadukannya pada guru matematika. Pula kamu mau apa di situ? Aku mau menyerang SMK di sana. Yang lain. Ini anak tawuran lah. Sekarang mereka akan mengira kalau aku ketakutan dan kamu. Guru MTK nih kuncinya ya. Dia yang punya kunci. Atau iya sih kita menyelesaikan sendiri ya pakai rumus itu. Ada rumus-rumus. N sama dengan 4. N sama dengan 4. Tadi rumus tadi ada N nggak ya? K sama dengan N 3N. Apanya maksudnya 3 N tadi berapa ya? 4 kah? N sama dengan minus I. Ini kalau N-nya kita tahu, N-nya ini dikali 3 atau jadi 30 berapa? Oh jadi 34. Coba kita lihat N tadi berapa ya? Aku lupa ini berapa. Kayaknya 4 sih. Kita lihat tunggu satu. Kayaknya enggak sebetulnya. Iya, N sama dengan 4. N sama dengan 4. 34. 3 dikurang 34. Minus 31 berarti. I sama dengan minus 31. Kita cari R aja. (34) 2K sama dengan 34.
Jadi di dalam sini ada linggis ya. Belum tahu apa-apa loh. Dari rumus-rumus itu nggak jelas. Ujian sebenarnya. Kemudian cewek anak itu juga ikut. Kira-kira ada apa? Jarang-jarang selama ini dia menyontek agar bisa jadi suami. Makanya kamu sendiri bisa tidak tidak gitu. Memangnya ada orang yang nggak protek. Lihat aja isi tempat sampah. Terang-terangan sekali. Semoga tidak ada guru yang datang.
Ikan. Oh, kita cari setiap hurufnya apa artinya gitu ya.
Oke, jadi N itu 4, I itu 9, K itu 6 ya. E itu 1. Oh ya, betul ya. Oke, kita dapat linggis ya buat bikin tembok. Coba kita buka box ini dulu ya. Nggak butuh ini. Oh, kita dapat palu ya. Gimana udah saya? Apa kita jebolnya di masa depan? Masih tetap kokoh tapi sudah ada kemajuan. Berarti kita ke masa depan aja. Oke, sudah jebol ya pintunya. Maksudnya temboknya. Sesuai dugaanku, aku sudah membuat cukup. Aku sudah cukup merusaknya sampai pesawat jatuh itu bisa merobohkan itu. Sekarang karena sudah bisa masuk, aku harus mencari Raya dan Marin mereka. Objektif kita cari Raya sama Marin. Oh, ada suara Marin, dia sedang berbicara dengan Raya. Berarti mereka berbicara. Gak ada jawaban. Ini gak ada hubungannya dengan itu suara Raya. Ini semua ada hubungannya denganku. Raya nggak harus mendengarkan. Tidak setelah apa yang kamu perbuat padanya. Dia suara laki-laki, siapa dia? Aku harus buka. Sudah hancur ya sekolah. Kau masih ada murid jam segini. Sedang apa kau? Kau masih Kenapa kau masih ada di sini? Apa kau disetrap? Apa bapak tidak lihat? Sekolah ini hancur. Apa bapak baik-baik saja? Kenapa bapak nggak lari? Bapak harus pergi dari sini. Kamu nggak habis makan sesuatu yang aneh kan? Saya apa? Oh, ini Atma juga ya? Ini siapa kamu? Murid ini adalah contoh guru. Membuat masalah, benar. Akan dia malah melawan satpam ini ya. Duh,
tahu Bapak pasti bingung saya bisa jelaskan. Hilangkah dia? Aku harus memikirkannya. Dan mereka ada di halaman sekolah. Oh ini ya, Tiraya. Jangan jadikan satu kota ini sandal, padahal akulah yang kamu cari. Jangan kayak gitu. Memangnya kamu sepenting itu bagi Raya? Adalah sayang. Raya, mari. Atma juga ya. Atma, pikir kamu sudah tidak ada. Karena itu aku membuat dirimu yang lain. Oh, dia bisa membuat orang-orang yang udah mati. Aku yang lain. Aku putus asa, aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang kita bisa bersama lagi. Kamu juga menginginkan itu bukan? Kamu bicara apa yang itu bukan aku? Apa yang terjadi padamu? Atma, jangan buat ini jadi semakin rumit. Gak usah khawatir, bersantailah dan aku akan buat semuanya kembali jadi lebih baik. Aku hanya perlu menghapus pengganggu ini. Raya, maaf sudah meragukanmu. Tolong katakan pada aku bagaimana aku bisa menghapusnya. Aku sudah terlambat. Semua sudah terjadi dan akan segera berakhir. Tidak, aku mohon. Tidak bisakah kita kembali seperti dulu lagi, menulis cerita bersama? Kita bisa kembali seperti itu. Sahabatku, bukankah seharusnya sahabatku mendengarkan perkataanku? Gak ada satupun perkataanku yang kamu dengar. Kamu gak mau percayaiku, tidak pernah. Kamu menganggapku aneh sama seperti yang lain. Aku benar-benar minta maaf. Biarkan aku memperbaiki. Ya, kamu hanya bagian dari masa laluku yang tidak ingin kulihat. Jangan berkata begitu. Kita bisa membicarakan dan aku akan memperbaiki semua. Aku akan mengatakan apapun yang kamu inginkan. Bilang saja padaku bagaimana kamu mau ceritanya bagaimana. Cerita. Berani-beraninya kamu bilang begitu. Sebenarnya aku mengatakan dan membuat seluruh hidupku semuanya hanya fantasi anak-anak bagimu. Enggak, itu maksudku seperti dugaanku. Aku seharusnya membukamu dari awal. Mari nafas. Kita melindungi Marin ya. Ini aku menepis kekuatan Raya dengan tongkat ajaib baru. Aku nggak sengaja membuka retakan. Aku ada di garis waktu mana sekarang? Nah, lalu aku mau menggambar bintang biru besar di sini. Karena ngomong-ngomong, aku harus pergi. Kamu mau pergi? Kemana? Tes menggambarku, kamu ingat? Masa Nirmala ini Raya ya? Sekarang kamu ada itu. Aku juga membuat kemajuan besar. Aku punya ide untuk komik baru yang penulis ini. Oke, jadi ceritanya aku juga menulis sesuatu. Cerita baru. Apakah kita bisa mengerjakannya bersama? Tentang apa ceritanya? Aku lebih baik mengerjakannya bersama temanku. Aku ini temanmu. Bukan, maksudku Atma. Iya, kayaknya Nirmala ini Raya ya.
kamu selalu menyebut aku Ma begini, Ma begitu. Dia jadi satu-satunya orang yang mendengar cerita-cerita barumu. Dia itu siapa sih? Seperti apa orangnya? Apa aku bisa bertemu dengannya? Tidak, gak bisa. Kenapa tidak? Itu karena kita sudah terlalu besar untuk punya teman khayalan. Tahu apa? Maksudku, kamu selalu berbicara tentang dia, tapi aku gak pernah melihatnya sekalipun. Jadi kupikir aku gak harus selalu memperlihatkan semuanya pada mamanya. Tapi aku sahabatmu. Aku adalah sahabatku. Apa yang dia lakukan tapi aku nggak bisa. Apa yang membuatnya istimewa? Diam. Pergilah menggambar di tempat les bodohmu itu. Kamu juga lebih suka itu daripada menghabiskan waktu bersamaku kan? Tunggu, jangan pergi. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu adalah sahabatku. Aku salah apa? Kenapa kamu membenciku? Mohon maafkan aku. Oh, kita ke alam bawah sadarnya Marin. Isi hati Marin. Kupikir warnanya sangat membosankan, padahal ini kan tongkat ajaib. Kamu benar, tongkatnya seharusnya berkilauan seperti emas. Beberapa orang hebat punya pemikiran yang sama. Kita sangat mirip, lucu sekali. Tapi aku nggak aneh seperti ini. Apa? Kemarin lesnya sudah mau mulai. Oh, dia dari SD ya, berteman sama ini. Oh, jadi Rayanya selalu sendiri selama dia les. Itu yang membedakannya aku kalau itu aku harus mengikuti. Ayo kita lihat ada apa di dalam tas ini. Jadi si Raya ini dibully ya sama teman-temannya si Marin. Dianggap aneh. Coba aku lihat gambar aneh. Apa kamu memang tidak bisa normal sama sekali? Hentikan. Oh, lihat, yang ini mirip Erik. Apa? Oh, ini Erik ya? Yang laki-lakinya. Apa kalian berdua pacaran? Erik pacaran dengan anak ini. Apa juga dengan anak, dengan cewek seperti ini? Tongkat aneh apa ini? Kamu yang membuatnya. Itu punya temanku, kembalikan. Bohong. Siapa yang mau jadi teman anak aneh seperti ini? Hentikan. Marin, tolong aku. Aku balik ke sini lagi. Proses itu yang terjadi kalau aku memilih jalan yang salah. Aku harus mengikuti Marin. Oh, yang ketiga ya. Yang ketiga baru yang dua, tiga.
Tiba-tiba dia membawa ceritanya. Aku penasaran. Anak tidak berguna. Keluyuran di luar tanpa pengetahuanku, padahal seharusnya kamu belajar. Aku dikejar-kejar rentenir karena biaya sekolah. Dan kamu bahkan gak bisa dapat nilai bagus seperti anak kamu lain. Inikah rasa terima kasih yang ku dapat? Anak aneh dan istri tidak berguna. Maafkan aku. Iya, aku yang sudah menghidupimu kamu. Terus salah lagi. Berarti harus yang ketiga ya. Dua, ini ya. Terus salah lagi. Ini harusnya terakhir ya. Baru dua, tiga. Loh, salah ya. Berarti ini harusnya di ujung. Kok salah ya? Tiga baru dua ya. Sekarang ayo kita sobek bukunya. Ada bagian yang kosong di sini, sebaiknya aku tulis satu. Kita bahkan gak mendorongnya dari tangga atau sejenisnya. Itu ide yang buruk. Ide yang tidak buruk, jahat. Menemukan gambarnya lagi. Apa itu? Dia pasti akan histeris. Kemarin ini tahu dia ya kalau kayaknya itu di mana. Ini yang terakhir gimana? Sini. Aduh, sekarang lagi.
Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir yang di bawah bawah. Sesuai tema ya. Nah ini gimana? Baiknya. Marin dan seseorang. Aku lihat kamu belum mengisi formulir bimbingan minat dan bakat. Bagaimana dengan jurusan seni atau sastra? Kamu kan sangat kreatif. Apa kamu takut kalau orang berkata yang tidak-tidak tentangmu? Jangan khawatir, aku memilih sekolah seni dan gak ada yang peduli. Yang lebih penting adalah melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Bagaimanapun ini hidupmu sendiri. Kamu sih anak bisa bicara begitu. Kamu tahu kan kalau orang yang memperlakukanmu berbeda dari aku. Kalau kamu yang melakukannya semua akan biasa-biasa aja atau bahkan memuji. Tapi kalau aku yang melakukannya, aku akan dicap sebagai orang aneh. Memangnya kamu nggak bisa lihat? Tidak bisa atau tidak mau, kan? Seperti biasa. Tidak, bukan begitu. Udahlah kemarin. Apa kamu suka menulis cerita dan menggambar? Ingat waktu kita sering menulis cerita di markas kita, kamu benar-benar senang melakukannya. Kamu terlihat bahagia. Kalau mimpimu, kamu harus memperjuangkannya. Udahlah, kamu terus berbicara seakan-akan aku gak pernah berusaha memperjuangkannya. Aku bukan Nirmala, aku gak bisa melakukannya. Dia bukan Nirmala kata. Dia Nirmala sebenarnya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu Nirmala, oh iya kan? Raya ini sama Nirmala. Kamu gak akan mengerti. Hanya Atma satu-satunya yang mengerti aku. Apalagi, kenapa kamu terus berbicara tentang dia seolah-olah dia benar-benar ada? Karena dia memang benar-benar ada. Aku sudah mencarinya karena kamu selalu membicarakan dirinya. Tapi aku nggak dapat menemukannya dimanapun. Itu karena dia sedang tidak ada di sini. Aku sudah melihat arsip, catatan kota, buku telepon, bahkan artikel koran selama puluhan tahun. Diamlah. Tidak ada nama Atma dimanapun, dia tidak nyata, kamu harus menerimanya. Kita sudah terlalu besar untuk punya teman hayalan. Kamu gak ngerti. Aku minta maaf. Kamu gak perlu. Ngomong sama itu ya. Aku adalah sahabatmu. Aku salah apa? Kenapa kamu membenciku? Sang siput menjadi begitu terobsesi untuk menyebarkan kekuatan ajaibnya. Dia pun meninggalkan sang putri bintang selatan sendirian di bagian terdalam dari lautan. Apa yang diajarkan cerita ini kepada kita kali ini? Marin. Oh, jadi kecil lagi ya Marin. Jangan maju lagi. Nirmala, hentikan. Betapa menyedihkannya. Bagaimana kami jadi menjauh.
Padahal dulu kami begitu dekat. Andaikan saja dulu kami saling membicarakan pikiran kami dan lebih jujur tentang perasaan kami. Gak apa-apa, Marin selalu ingin membantu dan sekarang dia bisa melakukannya. Dia bisa membantu mengakhiri ini semua. Tidak, jangan, kumohon. Kenapa kalian mengubah semua orang menjadi monster? Kami tidak mengubah mereka sedikit pun. Apa yang lucu? Kamu benar-benar gak ngerti ya? Kami tidak mengubah mereka menjadi monster. Kami hanya menunjukkan wujud asli mereka. Wujud asli mereka, jadi Erik, Marin, dan Lulu semuanya adalah monster umat besar. Ini bukan Marin, tidak lagi. Ini adalah bayangan Raya tentang Marin, terbentuk oleh amarah dan rasa iri. Dendamnya yang mendalam itu yang membuat mereka terlihat seperti ini. Ini semua perbuatan Raya. Kurang lebih seperti itu. Kami melakukan semua ini untuk menyelamatkan Raya. Tidakkah kamu lihat? Dia ingin menjadi semakin lemah. Itu benar. Penyangkalannya yang terus-menerus menyakiti dirinya sendiri. Dia mengurung kebenciannya dan membungkusnya dengan keindahan. Di dalam ilusi ini yang kalian sebut sebagai dunia kalian. Dan jika dia terus menggunakan energinya untuk ini, hidupnya akan ada dalam bahaya. Kita harus melakukan sesuatu. Raya harus bisa menghadapi semua hal yang dia simpan selama ini. Suara Raya, kamu gak bisa ada di sini lebih lama lagi. Oh, tiba-tiba ada banyak ya Atmanya. Kok jadi siput si Marin ya? Raya, aku mohon, aku ingin mengerti fantasimu. Menulis lebih banyak cerita. Aku harus apa agar kamu diam seperti dulu? Ikan lucunya. Aku tidak membutuhkanmu. Raya, tidak, jangan lakukan itu. Kamu jangan mengganggu. Tidakkah kamu lihat kalau dia sedang kesakitan? Kami di sini untuk merasakan rasa sakit Raya, untuk menemaninya. Tidak seperti yang lainnya, yang pergi begitu saja. Seperti dugaanku, semuanya pergi. Pergilah seperti yang biasa kamu lakukan. Hilang juga ya si Marin. Syukurlah dia masih bernafas. Kali ini aku harus menolongmu. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.